Selamat sore, Bapak dan Ibu Jemaat Usia Indah GKIM Cirebon. Saya bersyukur dapat melayani Bapak dan Ibu pada hari ini, meski dilakukan secara virtual atau rekaman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Suhandoyo Tanusa Putra, mahasiswa STTRI, Program Studi MTH Ibadah. Saat ini saya berjemaat di Gereja Kristus Ketapang, dan tahun ini saya berusia 57 tahun. Jadi saya masuk usia indah juga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Demikian perkenalan singkat dari saya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam persekutuan Usinda pada hari ini bertema Bertambah Tua Bersama Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab dari Mazmur 71 dan kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 saja. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau adalah Allah yang memelihara dan menjaga, memimpin hidup kami hingga hari lepas hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk segala keberadaan kami pada saat ini, sehingga kami boleh bersekutu lewat persekutuan Ucinda ini. Tuhan, sebentar kami ingin membaca firman-Mu dari Mazmur 71. Pimpin kami, biarlah arah Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman kepada kami, sementara kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan baca Mazmur 71 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 71, doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan hitam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ayat ke-9, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, masa tua bagi sebagian orang mungkin bukan masa yang indah dan menyenangkan, tapi mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Ya, masa tua memiliki banyak aspek atau banyak hal yang bisa membuat kita takut atau khawatir. Antara lain, tubuh kita yang menua menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Kekuatan fisik yang menurun membuat kita tidak bisa lagi melakukan pekerjaan yang berat-berat. Daya ingat menurun drastis, kita jadi mudah lupa ya. Dan kalau belajar hal-hal yang baru, nggak gampang kita pahami. Apalagi di zaman teknologi ini, kita gaptek ya. Yang lainnya, kita kesendirian.
ada perasaan terasing karena mungkin ada, anak atau cucu atau anggota keluarga yang lain sibuk dengan kegiatannya yang lain, sehingga kita kesendirian. Berikutnya kita mungkin kehilangan teman atau orang yang dicintai karena meninggal, karena kematian. Nah, di masa pandemi ini banyak ya yang bertambah yang meninggal karena terpapar virus. Sehingga ini menghadirkan satu kenyataan atau satu realitas kematian yang, semakin dekat ya buat, setiap orang, termasuk kita juga. Nah, mungkin kita juga ada yang mengalami krisis keuangan karena mungkin uang pensiun kita mulai menyusut atau usaha dan pekerjaan kita nggak berjalan dengan baik di masa pandemi yang memang tidak mudah buat dunia usaha. Nah, jadi tidaklah mengherankan jika ketika orang memasuki masa tuanya ada perasaan hidup yang, nggak lagi berguna atau bermanfaat atau nggak berharga gitu ya. Nah, khususnya buat kita yang, di usia indah ini, kita kadang kala merasa kehilangan tempat dalam masyarakat. Dan khususnya kalau kita yang dulu masa mudanya aktif di gereja, kita kehilangan tempat di gereja gitu ya, karena kita, terbatas untuk aktif lagi. Nah, penulis Mazmur 71 yang tadi kita baca, nampaknya punya pergumulan yang sama dengan kebanyakan orang sampai hari ini dalam menghadapi masa tuanya. Pemazmur khawatir hidupnya menjadi hampa dalam kesunyian, saat tenaganya melemah tentunya membuatnya khawatir bahkan takut seandainya itu harus dijalaninya sendirian, apalagi dibuang dan ditinggal oleh Tuhan. Makanya dia utarakan di ayat ke-9, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Nah, Bapak Ibu, ada apa dengan pemazmur ini? Apa sebenarnya yang sedang ia hadapi? Ada masalah apa dalam hidupnya sehingga ia berkata demikian? Nah, jika kita teliti, jika kita dalami Mazmur 71 ini adalah sebuah mazmur ratapan yang mengungkapkan iman dan pergumulan seorang lanjut usia yang telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun hidupnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikopnya, "Doa Minta Perlindungan di Masa Tua". Nah, penulisnya tidak kita ketahui dengan pasti atau persis, namun banyak penafsir Alkitab percaya bahwa penulisnya adalah Daud, yang masa mudanya adalah seorang gembala dan dia pernah mengalahkan Goliat di masa mudanya dan dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel menggantikan Raja Saul. Seperti yang dicatat dalam 2 Samuel 5 ayat yang keempat, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Nah, jadi Mazmur 71 ini diduga ditulis Daud pada waktu dia berusia sekitar 70-an tahun tadi, dan pada saat itu dia mengalami krisis pemberontakan Absalom anaknya yang menyebabkan dia dan bersama pengikutnya harus menyingkir, melarikan diri dari kota Yerusalem. Seperti dikisahkan dalam 2 Samuel 15 ayat 13-14. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita merelakan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Jadi Daud sedang menghadapi masalah yang sangat berat yang bisa mendatangkan celaka dan kehilangan nyawa. Sementara ia sudah lanjut usia, kekuatan fisiknya telah menurun, ia nggak sanggup lagi berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga kenyataan atau dihadapkan kepada kematian yang semakin dekat karena terbunuh. Maka wajarlah Daud takut tertangkap.
dan mungkin dia bisa dibunuh oleh Absalom atau salah satu pengikutnya. Namun demikian, Bapak Ibu, ketakutan terbesar Daud adalah kehilangan persekutuan atau kehilangan relasi dengan Tuhan. Dia takut terbuang, ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah ketakutan terbesarnya. Oleh karena itu, dia memohon kepada Tuhan seperti yang dituliskan di dalam ayat 9 tadi. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Daud takut Tuhan tidak lagi hadir bersama dengannya. Nah, di tengah pelariannya itu, di tengah pergumulannya itu, syukurlah Daud mendapati bahwa Tuhan tetap hadir bersamanya. Daud tahu Tuhannya, jelas bahwa dia telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan telah membuktikan kesetiaan Tuhan sejak masa mudanya dalam sejumlah situasi yang sulit, termasuk ketika ia jatuh dalam dosa karena kasus Bathsheba. Oleh sebab itu, ketimbang mengeluh, menyesali keadaan hidupnya, Daud datang kepada Tuhan di dalam doa. Ia menyampaikan keluhan, ratapannya, ketakutannya. Daud menaruh iman dan harapannya kepada Tuhan yang adalah gunung batu, tempat berteduh, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan jiwanya. Upaya Daud datang menghampiri Tuhan ternyata tidaklah sia-sia, karena pada akhirnya Daud mengalami kelepasan yang dari Tuhan atas pergumulannya itu. Pada ayat yang ke-23 kalau kita baca, ia menyatakan, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Daud dibebaskan dari ketakutan, dibuang, ditinggalkan oleh Tuhan di masa tuanya. Bahkan di masa tuanya ia semakin bertumbuh mengenal Tuhan, seperti yang dia saksikan di dalam keseluruhan Mazmur 71 tersebut. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Daud di dalam Mazmur 71 ini? Kalau kita renungkan atau kalau kita pikirkan, saat ini kita di usia indah, di masa tua, tengah mengalami pandemi COVID-19 yang menakutkan karena membuat banyak orang kehilangan nyawanya. Dan mungkin diantaranya adalah ada teman kita, ada tetangga kita, atau sanak saudara kita. Pandemi ini membuat kenyataan kematian karena terpapar virus semakin dekat buat kita semua. Kalau kita tidak ditangani dengan baik pada waktu terpapar, mungkin juga kita akan mengalami, kita bisa meninggal. Namun selain itu juga pandemi membuat kesulitan di dalam kita berusaha, bekerja, atau mungkin toko kita atau perdagangan kita yang menjadi terhambat dan merugi, bahkan terancam ditutup ya karena kesulitan di dalam pandemi ini. Nah, masa tua di tengah pandemi ini bagi kita menjadi masa yang tidak mudah ya, tidak nyaman, mengkhawatirkan, menakutkan, dan mungkin juga membuat kita bertanya-tanya, kemana Tuhan? Kok Tuhan nggak segera hindarkan atau segera selesaikan gitu ya? Mungkin kita sudah berdoa, sudah berharap berkali-kali kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk sekali lagi merenungkan atau bertanya pada diri sendiri ya. Adakah Allah masih hadir dalam kehidupan saya meskipun di tengah kesulitan pandemi? Apakah Allah yang sejak
masa muda saya kenal dalam pribadi Tuhan Yesus, masih saya sadari dan alami kehadirannya di dalam masa-masa sulit pandemi ini. Bapak Ibu, renungan hari ini saya rindu untuk mengajak atau mendorong kita semua yang sudah di dalam usia indah ini, di dalam masa tua ini, supaya nggak hanya menyadari kehadiran Tuhan, tapi biarlah kita bertambah tua bersama dengan Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita bertambah tua bersama dengan Tuhan, kita senantiasa mengembangkan terus kebiasaan untuk beriman dan berharap kepada Tuhan. Meskipun situasinya tidak mudah ataupun tidak nyaman ataupun tidak menyenangkan. Namun bagaimana caranya ya? Mungkin Bapak Ibu bertanya, membangun kebiasaan beriman, berharap kepada Tuhan di tengah masa pandemi, di masa tua ini. Bapak Ibu, yang pertama, ya tentu secara pribadi kita perlu memelihara disiplin rohani kita dengan senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengannya di dalam doa maupun di dalam firman, membaca firman. Di dalam saat teduh kita setiap hari, biarlah kita lakukan dengan disiplin, dengan setia. Dan ketahuilah ketika kita melakukan itu, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan sobat yang setia, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita bersekutu dengannya, kita tidak perlu cemas ataupun takut. Nah, ada satu pujian yang dikarang oleh John W. Peterson di Jalan Hidupku, Along the Road. Bapak Ibu, saya rasa sudah kenal dari NKB 201. Bapak Ibu bisa pakai lagu ini sebagai pujian sebelum saat teduh ataupun saat Bapak Ibu merasa khawatir atau cemas. Nyanyikanlah atau dengarkanlah pujian ini menjadi satu bagian untuk kita terus berharap beriman kepadanya karena Kristus, Tuhan Yesus adalah sobat setia yang senantiasa berjalan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, program sehati. Nah, saya dengar di GKM Cirebon ini sudah diadakan mulai bulan Juni program sehati, di mana Bapak Ibu yang dalam usia indah dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok dipimpin oleh para pengurus Usinda. Nah, program sehati ini tujuannya adalah untuk saling berkomunikasi, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan bahkan saling membangun iman dan pengharapan melalui sharing, melalui kesaksian akan kesetiaan Tuhan yang kita alami bersama-sama di masa tua, khususnya di tengah pandemi ini. Nah, saya sangat mendorong, saya sangat menyemangati Bapak Ibu yang di dalam usia indah ini untuk ikut program yang baik ini, program sehati, supaya Bapak Ibu boleh saling berbagi, saling membangun iman dan pengharapan bersama-sama dengan teman seiman. Ya, demikian Bapak Ibu renungan daripada saya. Semoga memberkati, semoga memberikan satu pencerahan ataupun menjadi satu dorongan buat Bapak Ibu untuk senantiasa terus bertambah tua bersama dengan Tuhan. Bertambah tua bersama dengan Tuhan dengan tetap berharap dan beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh dibukakan ataupun belajar daripada pengalaman Daud di masa tuanya, di mana dia tetap sadar akan kehadiran Engkau dan senantiasa berharap beriman kepada Engkau, Tuhan yang hidup. Biarlah kami juga di tengah masa tua kami, di tengah masa pandemi ini, kami juga boleh beriman
berharap senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.